Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasuluhu ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan hingga pada saat siang hari ini. Dan tak lupa juga marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman seperti zaman yang dahulu hingga zaman yang sekarang menjadi terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membersamai pemateri kita Kak Muhammad Badrul Munir Habibullah. Beliau angkatan komandan, Masya Allah. Yang saya kenal beliau sangat aktif di organisasi dan juga di pondoknya beliau rajin, Masya Allah, panutan. Luar biasa. Seperti yang pemateri kita ini, kita akan bahas mengenai perkuliahan, ya, bisnis bermulai di perkuliahan, ya. Jadi kita akan mendengarkan, akan menyimak bersama-sama. Jangan lupa teman-teman semua bawa pulpen, bawa kertas ataupun buku karena ilmu itu harus dicatat, ya. Pengetahuan harus dicatat sehingga menampilkan beberapa manfaat, ya, untuk kedepannya. Jadi kalau ada pemateri, idealnya itu membawa pensil atau pulpen, terus bawa kertas atau buku, ya, lalu dicatat sehingga bermanfaat untuk kalian semua nantinya, ya, bermanfaat ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai menghilangkan nilai-nilai pesantrenan, ya, harus diterapkan ketika lagi kuliah. Jangan hanya kuliah, tapi sholat duhanya lancar, terus tahajudnya lancar, murojaah hafalnya lancar, di samping itu punya usaha sendiri. Gak apa-apa ngerintis, jangan ada kata gengsi, ya, gak boleh ada kata gengsi. Kenapa? Karena gengsi itu memakan biaya, ya, memakan biaya. Jadi kita pede aja jualan, ya, entah itu jualan es atau jualan apa, gak apa-apa. Yang penting halal, terus berjuang, lama-lama punya reseller banyak, terus buka sendiri, terus buka cabang. Nah, ketika sudah banyak perusahaan kan, kita mau beli mobil juga bebas. Mau beli Mercy atau misalkan mobil Honda Accord atau misalkan CR-V, ya, seperti itu. Ya. Jadi kita semua akan bersama-sama di sini belajar. Kakak juga belajar ke Kak Munir, ya. Beliau juga kan kakak kelas kakak, ya, beliau angkatan komandan, sedangkan kakak angkatan teenager, angkatan 10. Jadi kakak juga belajar ke Kak Munir, ya, mengenai bisnis-bisnis, ya, khususnya pada siang hari ini, ya. Oke. Selanjutnya yaitu tilawah, ya. Tilawah siapa yang mau nih? Angkatan Teacher, ada yang mau nggak tilawah? Silahkan, bismillah. Percaya diri nggak apa-apa, pede aja. Ada yang mau tilawah? Atau kakak tunjuk aja nih, gimana kak pemateri? Kita tunjuk aja ya, yang tilawah, ya. Zahwan. Oke, Zahwan. Mana Zahwan? Siap, siap Kak, hadir. Oke, Zahwan. Tafadhol. Silakan, ya. Boleh Kak. Tilawahnya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tapi maaf ya Kak, nggak bisa videoan dulu. Oke, nggak apa-apa, suaranya nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun.
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka la'ajrun ghairu mamnun. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Oke, Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Zahwan yang telah membacakan Assalamualaikum tilawatul warahmatullahi Quran. wabarakatuh. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Zahwan. Lanjut Ya, ke Kak, sama-sama, Kak. Oke. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemateri kita menjelaskan mengenai bisnis ya, bisnis di perkuliahan. Bismillah, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mangga Kak Munir, saya persilahkan untuk menemani teman-teman semua. Oke, bentar, udah kelihatan belum ya? Mana tadi? Bentar ya. Mana tadi presentasinya? Oh, ini dia. Izin share screen ya, Kak Anam dan Kak Naura. Oke Kak. Nggak biasa ya manggil pakai Kak. Oke. Ya, udah kelihatan kah? Sudah Kak, sudah Udah ya. kelihatan. Oke. Gimana nih belum ada yang nyalain videonya, Kak Anam? Dan Waduh. mau berinteraksi nih sama teman-teman yang lain. Mana ya? Coba kita absen satu-satu. Open cam ya semuanya ya. Coba ya. Ini nggak biasa nih soalnya kalau nggak interaksi sama peserta nih. Kita agak santai ya, teman-teman. Manggilnya apa ya? Sebentar. Apa sih? Dulu zaman... Oh, Sira ya? Maaf, udah lama banget. Lama tinggal di Jakarta nih, guys. Oke, coba Zara ada orangnya. Tadi ada sih, tapi nggak tahu deh videonya kenapa nggak nyala. Coba Zara nyalain videonya dulu. Terus, ini yang laki-lakinya siapa contohnya ya? Zahwan. Zahwan ada? Ada, Kak. Nyalain dong, Zahwan. Waduh, gimana ya, Kak? Hah? Belum mandi nih, Kak. Ya ampun, ini Kak Anam aja belum mandi juga nggak apa-apa. Mandi tadi bersubuhan Kak, udah. Oh, udah. Sebelum subuh. Nanti Kak di akhir aja, Kak. Akhir aja. Iya, akhir aja. Enggak, Zahwan buka kameranya. Soalnya pengen ditemenin sama Zahwan nih. Kali ini presentasinya. Waduh, sama yang lain aja, Kak. Yang lain. Aduh. Zahwan, cepetan. Dimulai dari Zahwan, habis itu Zahwan tunjuk yang lain. Oke, 1, 2, 3. Zahwan. Nah. Ganteng ini. Yuk, diobral. Ya, bukan jualan, Kak. Bukan barang nih, mah. Ya, Zahwan, tunjuk 1. Paling enggak ada 6 orang yang on cam. Waduh, siapa, Kak? Nggak berani. Nggak berani nunjuk. Ya udah. Coba Kakak aja, Zahwan Kak. pilih. Mau pojok kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Yang di layar aku nih pokoknya. Coba siapa? Yang mana? Posisi pojok kanan. Kanan atas, Eka Lovinia Agatha. Nah, tuh. Ayo. Eka. Mana ini orangnya? Nah, oke. Mantap. Halo Eka, apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah. Ayo Eka, coba kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Kiri atas. Syifa Fatia. Siapa tuh? Ayo, kenal kan? Saling kenal kan kalian? Syifa Fatia? Ada? Syifa Fatia? Nah, sip. Ada nih orangnya. Mana Syifa? Oke. Syifa, apa kabarnya? Dipanggilnya apa? Apanya? Dipanggilnya apa Syifa? Biasanya ada panggilan gaulnya kalau di AM. Iya nggak sih? Setiap orang
Dulu sih gitu. Dipanggilnya sip-sip. Sip-sip. Tuh kan. Ada aja pasti. Ini Eka-nya hilang. Eka bukan absen doang. Eka dipanggilnya apa sih biasanya? Dipanggilnya ada Kak. Bentar Kak, disuruh Mama. Oh, oke ya udah ditunggu ya nanti aktif lagi ya. Coba Syifa mau ganti deh. Kiri bawah, kanan bawah, kiri tengah. Kiri bawah. Kiri bawah. Tasya. Coba on cam. Oh, kenal pasti ini Syifa nih. Dipanggilnya siapa Tasya? Kalau Tasya dipanggilnya siapa Syifa biasanya? Tasya juga. Oh iya, nggak asik banget. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tasya Kamalia. Ini dilihat dari namanya, kayaknya aku pengen dia on cam deh. Abian. Aku so asik nih orangnya nih. Coba on cam dong. Abian. Mana nih Abian? Abian ada orangnya? Siapa namanya? Zahwan, tolong ini dong bilang Abian biar on cam. Langsung live. Habis di-mention langsung live. Ya udah. Coba mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua dari angkatan 15 gitu ya. Coba di chat dong di ini di apa namanya? Oh, Tasya nggak bisa nyala. Di kolom chat tadi nama angkatannya apa ya tulisannya? Oke, pengen tahu aja. Jadi buat teman-teman angkatan 15 sebelumnya coba aku kenalin diri dulu kali ya biar lebih kenal lagi. Jadi nama aku Muhammad Badrul Munir Habibullah gitu ya. Kayak yang disebut sama Kak Anam tadi, tapi biasanya kalau di AM itu dipanggilnya Munir kayak gitu. Ada sih pasti nama-nama ituannya ya. Nama-nama akrabnya, tapi aku pikir itu udah terlalu lama jadi panggil Munir aja deh gitu ya. Atau mungkin Kak Munir gitu boleh. Nah, untuk saat ini aku sendiri nih lagi aktif kerja di apa namanya perusahaan edutech company gitu ya, namanya Pilih Jurusan gitu. Nanti mungkin teman-teman kita bisa temenan di LinkedIn kayak gitu ya kalau mau tahu lebih lanjut gitu. Dan dulunya sewaktu di AM, oh ya aku ini angkatan 8 tadi benar yang disampaikan sama Kak Anam gitu ya, dan termasuk kalau dibilang aktif, kupikir semuanya juga melakukan hal yang sama ya. Kita melakukan organisasi gitu ya, kita ngafalin Quran gitu. Cuman mungkin bedanya dengan yang lain, kalau beberapa yang lain itu apa namanya aktivitasnya itu sukanya ngikut pramuka gitu ya, atau lomba-lomba bola, lomba futsal. Kalau aku waktu itu kegiatannya di ranah akademik kayak gitu. Jadi kalau aku dulu ngikutnya Olimpiade Matematika gitu ya, LCCM, Masya LCM, Allah. lomba cerdas tepat matematika. Nah itu dia. Jadi kalau dulu kebetulan aku kegiatannya fokusnya ke akademik gitu ya, di saat teman-teman yang lain mungkin ke ranah non akademik kayak gitu. Mungkin karena nggak ada orang juga kali ya, makanya aku dimajuin gitu ya. Nggak tahu deh, mungkin beberapa teman ada yang tahu juga Kak Ilham. Wah sekarang beliau gitu, dia udah di Jepang gitu ya, lagi S2 ngambil. Ada juga Kak Ihsan lagi running bisnisnya sendiri gitu ya. Itu adalah partner-partner Olimpiadeku dulu. Kalau Kak Ilham itu bisa di dua-duanya, itu emang overpower banget. Apa namanya? Dia matematika iya, IPA iya gitu ya. Kalau Kak Ihsan IPA, kalau aku di matematikanya gitu. Jadi kita dulu suka inian aja, apa namanya? Sharing-sharing aja gitu ya, kadang kalau lagi belajar. Karena suka ketinggalan di kelas buat nyiapin olimpiadenya gitu. Terus apalagi ya? Oh iya, dulu juga aku pas lagi di AM itu nggak sampai selesai SMA. Jadi waktu SMA kebetulan keluar nih gitu. Sama Kak Ihsan juga, sama Kak Ilham juga kebetulan. Jadi kebetulan kita bertiga keluar gitu ya. Dalam rangka emang pengen ekspor aja gitu. Dulu karena waktu lagi Olim tuh ngerasanya kok susah banget ya buat duel sama orang-orang dari Jakarta gitu ya, sama sekolah-sekolah dari Jakarta. Makanya kayak penasaran, coba pengen tahu nih dunia di Jakarta tuh gimana sih. Makanya waktu lagi SMA aku mutusin buat keluar gitu ya, dan berakhirnya di MAN 4 Jakarta gitu ya.
Oke. Lanjut. Itu sekilas perkenalan tentang diriku. Nah, terus beberapa waktu lalu aku diminta sama Kak Amri gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu Kak Amri adalah ketua Korsilam saat ini ya. Untuk coba sharing ke teman-teman alumni AM nih yang katanya udah selesai studinya gitu ya di SMA. Untuk coba ngasih bekal kali ini tentang gimana sih cara memulai bisnis gitu ya, pesan ke Amri sih gitu, selama perkuliahan. Karena memang, teman-teman, waktu lagi aku di kuliah kemarin ya, aku kebetulan lagi-lagi coba mengaktifkan diri gitu ya bahasanya, atau mungkin mencari kegiatan gitu ya, biar nggak gabut aja gitu. Soalnya kalau gabut ujung-ujungnya malah main game, nongkrong di kantin gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang cukup relate ya, kalau misalnya gabut tuh akhirnya lebih memilih untuk ya coba ngabisin waktu untuk hal-hal nggak berguna gitu ya. Sampai akhirnya kemarin di pertengahan kuliah, angkatan pas lagi tingkat 3 gitu ya, kita kan normal kan kuliah tuh 4 tahun ya. Aku tuh yang angkatan 3 akhirnya mulai tersadarkan, wah nggak bisa nih kayak gini aja nih ya. Masa hidup cuman kuliah, habis itu pulang-pulang main ke kantin gitu ya, atau terus lanjut main game, pulang, kerjaan tugas, kuliah. Wah gitu dong tuh kayak flat banget hidupnya. Dan aku pikir dari sana, coba mau ngikutin diri, mengaktifkan diri, ngikut-ngikut kegiatan-kegiatan kayak organisasi gitu ya, atau kegiatan funding, beasiswa gitu, maksudnya beasiswa-beasiswa yang pengembangan diri, terus juga ngikutin lomba-lomba bisnis, coba ngikutin conference, coba ngikutin apa lagi ya, perhelatan MAPRES juga, apalagi ya, waktu itu tuh, ya pokoknya beberapa komunitas juga aku ikutin, tujuannya ya biar waktu tuh nggak ada sia-sianya gitu, bahkan sampai sempat karena nggak berpikir gitu ya, coba ngikutin kegiatan ini sampai akhirnya nggak sadar, pernah ada tahap di mana dalam 1-2 bulan berturut-turut, aku tuh tidur sehari cuma 1 jam, 1 sampai 2 jam, karena kayak udah terlanjur ngambil tanggung jawab banyak gitu ya, dan ada beberapa proyek yang diikutin. Di satu sisi itu bikin aku ngerasa peningkatan diri itu jadi kayak ngeboost banget, apa namanya, kayak growth-nya tuh eksponen gitu ya, bukan linear lagi, tapi emang di saat bersamaan juga takut, panik gitu ya. Takutnya nanti ngedrop suatu saat, walaupun di saat itu ngerasanya kayak semangat aja gitu. Sebelum tidur udah kepikiran kayak mau ngelakuin sesuatu, bangun tidur udah tahu mau ngapain, wah itu dalam 1 hari itu pasti full gitu. Sampai inget banget ada satu momen di mana teman-teman aku yang biasanya pas lagi pulang kuliah itu ngajak nongkrong, bilang gini, "Wah Nir, lo ngapain aja? Lu diapain nih sama RK?" Jadi kebetulan waktu itu aku ngikutin dapat beasiswa namanya Rumah Kepemimpinan gitu ya. Dan itu tuh emang di sana program pembinaannya tuh mantep banget, kalau aku bilangnya mantep banget karena kita benar-benar dibiasakan untuk tetap produktif di tiap waktu gitu ya. Dan produktif di sini tuh nggak hanya belajar tentang hal-hal yang berbau duniawi aja gitu ya. Karena kebanyakan gini, penyelenggara beasiswa di luar pesantren gitu ya, ini untuk teman-teman juga mungkin tahu biar ke depan nggak kaget ya. Banyak beasiswa-beasiswa pengembangan diri itu tuh yang mengembangkan diri dari sisi duniawinya aja gitu ya. Dan ini diwajarin banget sih sebenarnya, mungkin karena orang-orang di luar sana kan nggak semuanya beragama Muslim ya teman-teman ya. Jadi mereka berpikir ya udahlah yang in general aja, yang secara umum aja, setiap orang pasti butuhin gitu ya. Karena kalau udah ke ranah agama seringkali dianggapnya itu adalah hal yang private gitu ya. Padahal kita kan di pesantren kan diajarkan untuk sesama muslim ini saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan seandainya ada saudari kita tuh yang melangkah ke hal yang nggak benar gitu. Tapi di luar sini teman-teman, mungkin Kak Anam juga udah mulai menemukan ya, kalau ada beberapa teman dari kita atau beberapa pemahaman dari kawan-kawan di kampus merasa kalau misalnya dia berlaku buruk ya, dan itu nggak sesuai dengan norma di agama, ya biarin aja, itu kan urusannya dia gitu. Padahal kan itu bukan hal yang benar nggak sih teman-teman? Kita sesama muslim kan harus saling mengingatkan. Kalau misalnya ada kita melihat teman muslim, saudara muslim kita yang dirasa keluar jalur, ya kita harus mengingatkan gitu. Dan lingkungan itu, kalau misalnya kalian udah bisa temukan, itu mahal banget teman-teman. Karena apa? Saat kalian mendapati lingkungan kalian keluar dari pesantren itu lingkungan yang bisa dibilang liberal gitu ya, kayak orang-orang yang merasa agama adalah hal yang private gitu ya, itu tuh kayak teman-teman sebenarnya udah ada di pinggir jurang gitu, karena udah semakin dikit
apa namanya, nantinya teman-teman yang akan mengingatkan kita untuk terus berada pada jalur yang benar gitu ya. Atau sesederhana kayak menjalankan ibadah-ibadah sunnah aja. Wah, kalau mungkin di pesantren itu adalah hal yang biasa dilakukan, percayalah teman-teman, kalau di luar sini menjalankan ibadah sunnah itu udah jadi sebuah kesyukuran apa namanya, terhadap kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi teman-teman ini penting banget untuk sedari awal mencari lingkungan dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman tadi contohnya Zara ya, yang habis sekolahnya itu mau lanjut kuliah, coba deh mulai cari lingkungan. Itu hal pertama yang teman-teman harus cari tahu ya. Cari tahu entah itu organisasi, entah itu komunitas, atau apapun itu yang berbasiskan agama. Kenapa itu penting? Karena itu juga menjadi apa ya, cara teman-teman untuk memproteksi diri dari pengaruh-pengaruh yang liberal. Jadi dari pemikiran-pemikiran yang merasa agama ini adalah hal yang private gitu. Hal yang private di sini, oh ya, coba aku definisiin ya private di sini yang menurut orang-orang luar sini itu private itu apa. Jadi mereka tuh sesederhana kayak di saat ada teman-teman yang dirasa udah keluar dari jalurnya, atau mungkin udah nggak menjalankan ibadah wajibnya gitu ya, itu tuh termasuk hal yang private. Padahal kan kita sebagai muslim tuh harus mengingatkan ya, di saat ada teman-teman yang berlaku udah menyimpang nih dari norma agama. Jangankan yang menyimpang, bahkan kalau di pesantren aja tuh untuk ibadah sunnah aja, itu kan diingetin nggak sih untuk kita yang punya teman deket gitu ya, biasanya kayak gitu kan, gitu teman-teman. Jadi ini sedikit pesan aja ya, aku sebagai alumni pesantren gitu ya, alumni AM juga, ke adik-adik tingkat, karena rasa aku ingin melindungi gitu ya. Cuman kalau misalnya melindungi secara langsung kan nggak mungkin ya. Ini coba aku apa namanya, wah kameranya turun banget, coba aku apa namanya sampein, karena aku ngerasa ini yang bisa aku lakuin gitu ya sebelum masuk ke materinya. Oke, jadi itu tahap pertama, cari lingkungan yang kondusif untuk bisa menjaga diri dari pengaruh-pengaruh buruk di dunia kampus ataupun mungkin dunia lainnya. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman di sini yang setelah sekolah ada yang mau running bisnis langsung, entah punya keluarga atau running bisnis sendiri, ada yang mau langsung kerja, itu silahkan gitu. Oke, sekarang masuk ke materinya. Jadi gini teman-teman, karena di sini materinya itu adalah tentang gimana sih cara apa namanya memulai bisnis di dunia perkuliahan ya gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, aku pengen clearin dulu. Sebelum kita masuk ke materi ini, aku pengen membuat teman-teman sadar ya, teman-teman kenal sama diri teman-teman sendiri gitu ya. Bagi yang merasa udah mencoba berusaha mengenali diri sendiri gitu. Jadi teman-teman di sini aku ingin memastikan kalau teman-teman tahu yang namanya manusia bermanfaat itu nggak hanya datang dari seorang, bukan datang, nggak hanya bisa dilakukan oleh seorang dai kayak gitu, nggak hanya bisa dilakukan oleh seorang ulama gitu, pun nggak hanya bisa dilakukan oleh seorang guru ataupun pegiat sosial gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen menyadarkan teman-teman bahwa ada banyak jalur, banyak cara untuk kita bisa berkontribusi ke masyarakat kayak gitu teman-teman. Aku coba bantu sebutin ya yang aku tahu sejauh ini. Aku selalu mengkategorikan ada 5 tempat di mana teman-teman itu bisa menempatkan diri kalian untuk bisa bermanfaat ke orang lain, bermanfaat ke sesama manusia. Begitu. Yang pertama, itu ada sebagai ASN kayak gitu. ASN apa? Aparatur sipil negara. Itu bisa jadi kayak PNS, apa namanya militer gitu ya, entah TNI ataupun polisi gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu dulu kalau ada banyak jalur. Pertama itu sebagai ASN, aparatur sipil negara. Yang kedua, ini adalah juga sebenarnya sekaligus profesi yang bisa teman-teman lakuin ya begitu pasca kampus nanti, dan itu bisa dimulai dari sekarang, direncanain dari sekarang. Apa yang mau teman-teman lakuin? Pertama tadi sebagai aparatur sipil negara gitu ya, ASN. Kedua sebagai profesional. Profesional di sini mungkin adalah profesi yang sering kali teman-teman lihat ya, itu sebagai pekerja apapun, tapi yang pasti bukan negara, lebih ke swasta. Entah itu apa namanya pekerja di BUMN gitu ya, yang non PNS gitu ya, atau mungkin kerja di startup gitu ya, atau mungkin kerja di apalagi di industri konvensional gitu ya.
itu terserah teman-teman. Jadi yang kedua itu sebagai profesional. Yang ketiga itu menjadi akademisi. Jadi teman-teman tuh bisa aja nanti setelah kuliah mau lanjut sebagai dosen, mau lanjut sebagai peneliti, itu bebas kayak gitu. Dan itu bisa teman-teman mulai rasa-rasa dari sekarang ya. Atau mungkin teman-teman yang rasanya belum menemukan jati dirinya seperti apa, jadikan kuliah ini sebagai wadah atau sebagai apa namanya? Kesempatan terakhir teman-teman mencari tahu nih teman-teman kira-kira mau kemana gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi pertama ASN, kedua profesional, ketiga akademisi, yang keempat itu di NGO, non-governmental organization. Jadi maksudnya ini kayak lembaga swadaya masyarakat gitu loh. Apa namanya, lembaga-lembaga yang ini tuh punya misi sosial gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat organisasi kayak ACT gitu ya, atau Basnas. Jadi emang lembaga-lembaga yang fokusnya ke sosial kayak gitu. Ini tinggal disesuaikan aja sama teman-teman. Apakah teman-teman orang yang passionate banget nih di dunia apa namanya sosial gitu ya? Atau yang terakhir. Nah, ini dia yang sebenarnya akan kita bahas seandainya ada teman-teman yang mau ke sini sebagai entrepreneur gitu. Jadi profesi kelima yang coba aku kategorikan itu sebagai entrepreneur. Entrepreneur adalah saat dimana teman-teman tuh punya keresahan, punya ide, dan dirasa itu tuh akan punya kemanfaatan yang besar ya bagi lingkungan sekitar yang punya masalah tersebut, dengan menghadirkan ide teman-teman dan itu coba di-convert ke dalam apa namanya, ke dalam sebuah ide bisnis kayak gitu. Makanya di sini coba aku definisikan, maaf, sebentar. Starting a business, starting a business in college not only provides valuable experience. Jadi teman-teman tuh nggak hanya kayak memprovide kayak pengalaman yang akhirnya nanti sangat bernilai gitu ya. Tapi ini tuh juga tentang gimana caranya teman-teman mengubah passion teman-teman menjadi sebuah pemasukan lah bahasanya gitu ya. Jadi ini nih nggak cuman kayak teman-teman ngejalanin profit aja, tapi teman-teman tuh juga bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dan itu bisa digapai dengan entrepreneur gitu. Dan itu bisa dimulai bahkan dari sejak kuliah gitu ya teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Jadi aku di sini ingin disclaimer dulu ya. Kalau ide tentang memulai entrepreneur ini nggak wajib dilakukan oleh setiap orang gitu ya selama masa perkuliahannya, karena tadi untuk menjalani hidup ini, untuk berkontribusi ke masyarakat atau untuk menentukan karir teman-teman itu nggak terbatas hanya untuk di bisnis kayak gitu ya, tapi ada 5 tadi, mulai dari ASN, profesional, akademisi, NGO, atau yang terakhir entrepreneur gitu. Jadi coba teman-teman nanti cari tahu nih arahnya mau kemana, pastiin dulu minatnya tuh mau kemana. Apakah ASN? Oh kalau ke ASN ya udah coba fokusin diri aja untuk mencari tahu apa namanya informasi-informasi atau pengetahuan tentang dunia pemerintahan gitu ya, atau ke wadah apapun itu di ASN yang teman-teman ingin berkontribut di sana gitu, atau mungkin profesional teman-teman udah fokus nih saya mau menjadi seorang akuntan gitu ya, atau mungkin saya mau menjadi seorang psikolog, atau mungkin saya mau menjadi seorang ahli hukum gitu, ya udah tekunin aja dan usahakan teman-teman bisa menjadi seorang yang teman-teman inginkan gitu ya di kemudian hari, menjadi seorang profesional ahli hukum gitu ya. Atau akademisi teman-teman yang yang hobi mengajar nih, mengajar apapun itu, atau mungkin ke dunia riset gitu ya, mau menjadi peneliti atau ilmuwan, tekunin aja dari sekarang, nggak usah susah-susah buat nyari buat pelajari bisnis gitu ya, karena emang nggak seharusnya semua orang tuh jadi pebisnis gitu ya. Semua semua orang tuh, setiap orang punya keunikannya masing-masing, dan tugas dari teman-teman adalah mencari tahu keunikan itu dan memastikan keunikan itu berjalan dengan maksimal gitu ya teman-teman. Oke, sekarang balik lagi tadi ke inian kelima tentang entrepreneur. Jadi aku mau ngasih pesan kalau yang namanya memulai bisnis di kampus gitu ya, itu nggak hanya membuat teman-teman mendapatkan pengalaman yang bernilai gitu ya, tapi ini juga tentang gimana caranya membuat passion teman-teman itu menjadi cuan gitu ya, atau bahasanya biar lebih sederhananya gitu teman-teman. Nah sekarang
yang menjadi pertanyaan, terus gimana nih Kak untuk kita bisa mulai bisnis nih kalau kita udah merasa kayaknya entrepreneur nih jalan kita deh gitu ya. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah merasa entrepreneur ini adalah jalan kalian, dan ini nggak harus diidentifikasi dari sekarang ya teman-teman, ini emang akan ketemu seiring berjalannya waktu gitu. Tapi satu hal yang pasti, agar teman-teman bisa menemukan itu, ya teman-teman harus trial banyak hal. Nggak bisa yang diem, yang cuman diem di kamar gitu ya, kuliah rebahan doang gitu ya, tanpa mencari tahu, tanpa mencoba apakah ini jalan aku gitu ya, itu nggak akan ketemu gitu. Jadi emang tahap pertama dari mencari apa namanya passion diri itu dengan mencoba satu-satu gitu ya. Kalau misal dirasa nggak nyaman, oh mungkin ini emang bukan passionnya gitu. Jadi coba move ke yang lainnya gitu. Nah sekarang balik lagi tadi ke pertanyaan. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih, oh kayaknya uh, aku nih passion di entrepreneur nih. Terus gimana nih Kak cara mulainya? Di sini aku akan coba bikin ini lebih terstruktur ya, kayak gitu teman-teman. Nanti di akhir aku akan kasih kesimpulan versi simpelnya gitu. Ini sekarang coba yang lebih terstrukturnya. Ini adalah template atau framework yang biasa digunakan oleh kebanyakan entrepreneur kayak gitu teman-teman. Jadi pertama dimulai dengan identifying product or service. Jadi kita harus cari tahu dulu nih produk atau service yang kira-kira itu fit dengan market. Jadi maksudnya gimana? Jadi pertama gini teman-teman. Ini sebenarnya agak tricky ya. Bisa dimulai dari teman-teman mengidentifikasi produknya dulu, apa teman-teman yang mau buat atau layanan jasa apa yang mau teman-teman buat. Baru setelah itu teman-teman coba share ke pasar. Pasar itu bukan pasar kayak pasar untuk jualan sayur segala macam ya teman-teman. Contoh nih ya, kayak Gojek, misalnya kita bikin yang lebih besar biar teman-teman kegambar mungkin ya. Gojek itu punya layanan jasa nganter orang gitu ya. Berarti target pasarnya siapa? Ya bisa pekerja kantoran atau mungkin mahasiswa atau segala macam. Yang mana itu butuh layanan ojek gitu. Atau kita mulai yang lebih sederhana aja deh. Kalau misalnya di kampus kira-kira apa nih Kak bisa yang bisa dilakuin? Pertama, ini sederhana banget ya. Ini mungkin akan jadi keuntungan bagi beberapa teman yang sudah terbiasa menjadi orang yang rajin nyatet ya. Ini bisnis sering banget dilakuin dan sifatnya selalu berganti owner di saat owner itu emang udah lulus. Teman-teman yang suka nyatet, percayalah kalau misalnya catatan teman-teman itu pada akhirnya bisa menjadi cuan untuk teman-teman gitu ya. Jadi sambil kuliah udah rajin nyatet, ilmunya dapet, ngejelasin ke orang ilmunya makin nemplok tuh di otak. Yang kedua, catatannya itu bisa dijual. Jadi biasanya nih akan selalu ada, percayalah teman-teman, mahasiswa-mahasiswa yang selama kuliahnya itu pasti mager-mageran nyatet. Ada tipikal yang suka-suka titip absen pas lagi di kelas. Nah, ini akan jadi keuntungan buat teman-teman yang suka apa namanya? Nyatet di kelas gitu. Jadi teman-teman pertama udah rajin, ilmunya dapet, makin nemplok saat ada teman-temannya yang minta dijelasin. Yang kedua, catatannya juga bisa jadi cuan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lainnya, nanti share aja di grup, guys, di sini gue udah ngerapin catatan banget nih, udah coba tambahin aja nanti bahasa-bahasa kayak udah coba ngerangkum dari jurnal ini nih, buat yang tertarik nih, gue coba jual ya, nggak usah mahal-mahal, murah aja. Tapi percayalah teman-teman, kita tuh main di ini aja, main di quantity, karena catatan teman-teman tuh nggak hanya bisa dijualin ke kelasnya teman di itu aja, tapi bisa jadi ke kelas-kelas lainnya, karena biasanya di kuliah tuh ada banyak kelas gitu ya, dan itu bahkan bisa diturunin ke adik-adik tingkat gitu. Jadi itu teman-teman contoh hal yang bisa teman-teman lakuin ya selama kuliah. Itu simple banget sih menurut aku. Terus atau mungkin gini, ada jasa-jasa lainnya, contoh jasa-jasa kayak misalnya teman-teman ada yang jago desain nih. Terus teman-teman tahu kalau misalnya di tugas-tugas itu biasanya bikin PowerPoint, itu tuh ada aja biasanya orang-orang yang mau perfect, tapi kebetulan skill-nya kurang gitu. Dan mereka tuh orang yang tipikal less effort, tapi uangnya banyak gitu. Itu biasanya ada yang kayak gitu, dan itu bisa teman-teman manfaatkan dengan kemampuan desain teman-teman. Atau bahkan zaman sekarang itu udah ada AI ya, itu teman-teman bisa aja apa namanya gunain AI itu untuk ngedesain tanpa teman-teman harus susah-susah ngedesain lebih detail pakai Photoshop atau mungkin tools editing lainnya untuk ngejalanin bisnis teman-teman sebagai penyedia jasa desain gitu ya. Jadi ada banyak hal teman-teman, dan target pasarnya siapa? Ya tadi, kalau misalnya yang catatan-catatan dari target pasarnya teman kelas gitu ya, atau mungkin yang
desain, berarti target pasarnya ya orang-orang yang butuh desain gitu. Atau mungkin kalau aku coba relatein ke pengalamanku dulu ya, dulu aku tuh akhirnya punya beberapa nyoba bisnis gitu ya, dan ada satu bisnis yang itu sustain cukup lama, itu jasa pengiriman dan packingan barang gitu teman-teman. Bentar, aku ada fotonya nggak ya? Ini boleh share foto nggak ya? Karena Boleh, nggak apa-apa. ya, ini coba ya, kita coba Oh ya kan, nanti kalau jam 11 boleh dong, pengen tahu cerita kakak sekarang bisnisnya gimana atau perjalanan gimana. Boleh oh kan? iya, oh jam 11 ya. Oh iya, aku lupa. Ya udah, kita coba selesai materi ini dulu ya. Ntar kita talk show aja mungkin untuk ini. Oke, Oke. selesai dulu benar. Sebentar. Tadi mana ya presentasinya? Oke, kita selesaikan ini dulu aja, teman-teman. Jadi, oke, jadi tadi balik lagi ke passion. Coba teman-teman cari tahu apa yang menjadi power teman-teman saat ini, gitu ya. Dan itu bisa sekiranya menyelesaikan beberapa masalah teman-teman kalian di kemudian hari, gitu ya. Dan itu bisa menjadi cuan, gitu. Tadi beberapa contohnya udah coba aku share ya, kayak gitu. Terus lanjut, kalau misalnya teman-teman udah tahu passion di mana dan udah coba nge-identify produk apa atau service atau layanan apa, maksudnya jasa apa yang bisa teman-teman provide, ya udah coba kalian mulai riset nih produknya, terus kalian coba lihat juga nih demand-nya, maksudnya market demand itu kayak permintaan dari pasarnya, berapa banyak orang yang kira-kira butuh gitu ya. Kayak tadi kan contoh catatan itu banyak banget nih, aku kasih spill dari sekarang, dan itu nggak akan berhenti, percayalah, itu nggak akan berhenti. Terus juga competition nih, kira-kira udah ada belum sih yang ngelakuin ini? Kalau misalnya udah ada pun, ini kira-kira bisa diunggulin nggak ya sama catatan kita gitu ya, kalau misalnya catatan. Atau kalau misalnya tadi desain, ini kira-kira bisa diunggulin nggak ya sama desain kita, itu bisa. Harganya, pricingnya itu coba kalian tentuin dari kompetitor tadi, ini kira-kira bisa dikasih harga berapa ya gitu. Dan nggak usah, ini pesennya ya, karena salah satu kesalahanku di masa lalu adalah saat jualan itu merasa kayak ingin banget dapat untung di satu kali transaksi penjualan gitu. Padahal kalau kita lihat aja dari praktik bisnis yang udah banyak buktinya berhasil, itu lihat aja bisnis-bisnis orang yang biasanya punya etnis dari Tiongkok gitu ya, Chinese, mereka tuh sering banget main di quantity, dan itu membuat mereka akhirnya bisa menjadi negara, bisa dikatakan bahkan adidaya di zaman sekarang ya gitu. Ini tentang visibility, tentang seberapa mungkin bisnis itu dilakukan. Jadi teman-teman lihat juga resource-nya. Kalau misalnya teman-teman emang bukan tipikal orang yang disponsorin sama keluarga dengan modal besar, ya udah dari yang sederhana aja tadi kayak yang aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ternyata punya modal yang agak besar nih, bisa tuh teman-teman misalnya langsung buka kafe gitu ya di dekat kampus, itu bisa kayak gitu, karena kebutuhan akan tempat untuk belajar, berkumpul, itu akan selalu dibutuhkan sama mahasiswa, kayak gitu teman-teman. Terus tadi identify potential gaps or niche in the market. Jadi tadi maksudnya adalah kayak misalnya teman-teman melihat ada tadi orang-orang yang butuh jasa catatan gitu, cuma terlalu mahal nih, sedangkan teman-teman melihat kalau ada banyak juga orang yang butuh tapi nggak mampu untuk beli itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dengan harga yang lebih rendah. Jadi gitu ya, maksudnya potential gap. Jadi teman-teman tuh melihat ada peluang di bisnis yang udah running sekarang gitu ya. Dilihat dari harganya. Biasanya sih kalau mahasiswa nggak muluk-muluk. Masalahnya tuh kalau nggak di harga, ya ada atau enggaknya produk gitu yang menyelesaikan masalah mereka gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi pertama identifying a product or service yang bisa teman-teman buat gitu. Yang pasti itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu ya, market demand-nya. Lanjut nih. Ini conducting market research nih. Ini agak complicated, jadi sebenarnya teman-teman bisa baca juga ya. Dan di sini aku coba pengen buat lebih simpel aja bahasanya. Jadi maksudnya, coba teman-teman pastiin, kalau tadi udah bikin produk, coba sekarang pastiin, apakah produk itu benar-benar dibutuhkan. Atau diganti deh, nggak usah benar-benar dibutuhkan. Ada nggak yang butuh gitu? Let's say satu kelas aja, itu udah jadi starting yang bagus banget buat teman-teman. Atau mungkin tadi kalau misalnya versi yang apa namanya, lebih teman-teman yang punya modal bisa disponsorin sama yang lainnya, coba aja teman-teman jadi reseller produk-produk kecantikan gitu ya. Itu kan salah satu kebutuhan yang sifatnya retention atau berulang, atau pasti mereka bakal beli lagi kayak gitu. Jadi coba deh teman-teman lihat-lihat lagi nanti apa namanya, kira-kira yang dibutuhin sama pasar tuh apa gitu ya. Jadi dan teman-teman coba sediain produknya, atau dibalik, teman-teman punya skills
teman-teman punya keluarga yang produksi sesuatu, punya barang, coba cari pasarnya ada atau enggak gitu. Jadi itu emang bisa, dua hal itu adalah starting yang bisa di switch gitu, mana yang duluan. Kayak misalnya ayam dan telur gitu ya, mana yang telur duluan atau ayam duluan, itu kan sebenarnya tergantung perspektif ya gitu. Dan ini juga sama, antara ngelihat kebutuhan pasar atau kita bikin produk dulu, itu sama, tinggal disesuaikan aja gitu ya. Jadi bahasa sederhananya, coba teman-teman pastiin pasarnya itu ada atau enggak, kayak gitu aja teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Belum. Ya lanjutkan, lanjut. Oke, ini lanjut ke creating a business plan. Jadi gini maksud teman-teman, bahasa yang lebih sederhananya adalah coba teman-teman kalau udah ngerasa produknya udah ada, apa namanya tadi, pasarnya udah ada. Nah ini bikin perencanaan bisnisnya. Aku bikin lebih sederhana ya. Sebenarnya ada banyak framework gitu teman-teman. Di sini aku coba chat ya salah satu frameworknya. Ada namanya bisnis model BMC gitu ya. Ini framework sederhana banget sih. BMC gitu ya. Ini aku chat di ini biar teman-teman bisa tahu, bisnis model canvas gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang kayak aku pas lagi lulus SMA itu Inggrisnya nggak terlalu, atau bisa dibilang kurang, mungkin nanti bisa cari bisnis model canvas bahasa Indonesia, itu ada juga. Jadi itu adalah sebuah framework di mana teman-teman bisa nge-identifying apa aja sih kebutuhan yang bisa didefinisikan sebelum memulai bisnis gitu ya. Tapi lagi-lagi ini aku sampaikan kalau ini sebenarnya masih agak ribet. Bukan agak ribet. Ini lebih detail kalau misalnya dalam kebutuhan yang lebih sederhana lagi, teman-teman tuh bisa memulai dengan tadi yang pertama, identifying product, kedua conduct market research-nya. Jadi kayak teman-teman cari tahu pasarnya ada atau enggak. Yang ketiga, coba pastiin teman-teman kalau bisnis yang mau teman-teman buat itu punya value yang unik. Maksudnya apa? Contoh, apakah produk teman-teman itu lebih murah daripada di pasaran? Atau mungkin servisnya lebih banyak? Atau mungkin kualitasnya lebih bagus gitu. Dan emang terkadang yang namanya value, yang namanya nilai bisnis itu tuh sifatnya subjektif. Itu berdasarkan penilaian teman-teman aja gitu. Mungkin kalau company-company besar sih mereka udah mulai objektif ya. Mereka ngelakuin yang namanya survei kayak gitu ya untuk memastikan produknya emang dibutuhin sama pasar. Tapi untuk starting di kampus itu subjektif aja. Karena percaya atau enggak, teman-teman itu adalah sampel untuk teman-teman sendiri. Maksudnya apa? Jadi contoh gini, teman-teman mau jualan apa misalnya? Let's say gelas ini deh, gitu ya. Kelihatan nggak nih gelas? Gelas ini warnanya hijau, lucu gitu ya, dan kapasitasnya besar, mungkin dibutuhin sama anak kosan gitu ya. Kalau misalnya mau rebut-rebutan es biar dapetnya banyak gitu, nggak tahu deh kalau di ayam sekarang masih kayak gitu nggak ya? Misal lagi puasa ke kantin bukan bawa piring, bawa kresek gitu ya, biar dapet ayamnya banyak. Kalau dulu sih gitu, cuman sekarang nggak tahu nih gimana. Jadi gitu, misal teman-teman punya gelas nih ukurannya besar, oh ya udah, ini gelas besar ini gue butuhin nih buat di kosan karena biar minumnya banyak. Secara nggak langsung sebenarnya kan teman-teman adalah sampel pasar untuk pasar teman-teman kan. Iya nggak sih? Karena kalian adalah anak, ke depannya adalah anak kos gitu ya. Dan kayaknya anak kos itu tuh membutuhkan hal yang sama gitu. Jadi ya udah, coba aja jadikan diri teman-teman sebagai sampel, atau bisa dikatakan subjektivitas teman-teman dalam menentukan nilai, ya itu juga bisa dikatakan benar gitu. Contoh lagi kebutuhan lain. Gini, contoh kalian bikin jasa, kalau di kampus kemarin bikin ini, tahu nggak yang buat hadiah orang wisuda? Bucket-bucket kayak gitu. Itu kan, iya nggak sih? Ada sebagian orang yang pasti butuh banget bikin bucket, tapi mereka nggak bisa, akhirnya mereka beli gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman provide tuh, teman-teman coba sediain produknya. Teman-teman bisa ngelihat diri sendiri aja kayak, oh kira-kira aku butuh nggak ya gitu. Kalau misalnya butuh, ya udah berarti pasti ada juga yang butuh yang lainnya gitu kan. Tinggal teman-teman cari aja gitu pasarnya. Aku kasih tips, salah satu cara untuk menemukan pasar itu bisa dengan pertama join komunitas, join organisasi gitu ya, atau join orang-orang yang kiranya, oh nih orang pasti beli nih. Contoh nih ya, kalau misalnya yang catatan, percaya nggak sih orang-orang yang di tongkrongan itu mereka tuh pasti, bisa aku pastiin ya, walaupun mereka pinter ya, aku sering nemuin sih anak-anak tongkrongan yang pinter, tapi tetap aja mereka butuh yang namanya catatan. Mereka tuh jarang nyatet tapi pinter gitu. Tapi mereka tetap butuh catatan. Nah biasanya mereka tuh akhirnya minjem, kalau enggak ya minjem sih, atau misalnya ya beli tadi kalau misalnya ada yang nyediain catatan lengkap gitu. Jadi itu bisa jadiin cara teman-teman untuk bisa mendapatkan pasar dengan bersosialisasi ke orang-orang yang sekiranya jadi target pasar gitu. Jadi
emang yang namanya businessman itu nggak jauh-jauh dari yang namanya networking, dari yang namanya sosialisasi gitu ya teman-teman. Kecuali mungkin untuk yang kalian-kalian yang bisa Cek satu. Cek, cek. Suaranya nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke, oke. Tadi nge-DM sebentar katanya. Ya, kakak isi dulu ya. Alhamdulillah ya, teman-teman semua masih pada nyimak nggak? Siap, Masih. masih Kak. Masih. Oke. Masih. Semangat. Semangat banget ya, luar biasa ya. Nah, kakak pengen tahu dong di antara kalian nih cita-citanya yang mau jadi pemilik perusahaan siapa? Abian Kak, Abian. Pemilik. Aku. Abian Kak, Oke. Abian. Alhamdulillah ya. Nah, coba nanti kalau misalkan mau sharing-sharing sama kakak juga bisa ya. Kebetulan kakak juga punya perusahaan ya. Jadi bisa nanti di add ya Instagram kakak L606 ya. Nah, bisa nanti kalian barangkali yang ikhwan, khususnya ikhwan, barangkali yang mau sharing-sharing silahkan ya. Sebentar. Nah, ya yang wajibnya follow IG Porsilang Pusat ya. Ya, oke teman-teman semua. Wajib banget ya yang Porsilang Pusat di follow, jangan lupa. Di sana banyak kakak-kakak tingkat ya, entah itu jadi dokter ataupun jadi PNS ataupun pokoknya berbagai macam angkatan ada di Forsilam Pusat. Jadi teman-teman semua wajib memfollow ya Forsilam IG Pusat ya. Jadi nanti misalkan kalian pengen sharing-sharing, terus juga ada juga yang misalkan kakak-kakak kelasnya udah nikah juga ada ya. Jadi kita sini Forsilam itu mewadahi ya, mewadahi buat adik-adik kelas semua, teman-teman untuk curhat ya, untuk curhat, untuk sharing-sharing mengenai apa kuliah, kampus dan sebagainya. Oke, kembali lagi ke pemateri kita. Silakan teman-teman semua simak lagi, fokus lagi. Kakak, kami persilakan. Oke, sorry ya tadi. Mana tadi? Ini udah nyala ya? Oke, Kak. Oke, sorry ya tadi baterainya habis. Oke, lanjut lagi. Tadi ya tentang creating business plan, jadi merencanakan bisnis teman-teman. Kalau tadi udah identifying produk, terus juga nyari market ngelakuin, memastikan marketnya ada atau enggak gitu ya. Nah ini nih selanjutnya bikin perencanaan bisnis. Nah sebenarnya yang namanya bikin perencanaan bisnis tadi ya teman-teman, itu juga tentang gimana caranya teman-teman itu mendefinisikan nilai apa, kelebihan apa, keunikan apa yang ada di bisnis teman-teman dibanding bisnis serupa lainnya gitu. Ini bisa dilakukan sendiri atau mungkin ini nih dengan komunitas di mana teman-teman join, minta pertimbangan, atau mungkin dengan partner kalau misalnya teman-teman melakukannya itu dengan partner kayak gitu. Gitu sih. Dan kalau untuk apa namanya pengen tahu yang lebih kompleksnya itu bisa tadi gunain yang namanya BMC Business Model Canvas itu ya teman-teman yang tadi udah ditulisin di chat kayak gitu.
Lanjut. Nah, ini sebenarnya sifatnya pilihan, teman-teman, funding option. Jadi, buat teman-teman yang sekiranya emang pengen melakukan bisnis besar, atau mungkin udah ngelakuin bisnis kecil, tapi dirasa, wow, ini pasarnya banyak banget ternyata, dan kayaknya bakal bisa besar gitu. Cuman, kayaknya aku butuh pendanaan nih, butuh modal lebih besar. Karena aku perlu hiring orang gitu ya, atau mungkin perlu bikin produksi yang lebih besar, atau mungkin perlu pabrik kalau misalnya itu produk ya, atau kalau servis mungkin butuh tenaga IT gitu ya, atau mungkin tenaga lainnya gitu. Kayaknya aku butuh modal lebih deh. Nah, teman-teman tuh bisa sebenarnya buat ngikutin yang namanya program-program kayak student entrepreneur. Jadi waktu itu aku juga pernah ngikutin student entrepreneur gitu, ngikutin funding apa namanya di UI gitu ya, karena kebetulan aku di UI. Nih ada tulisan gak ya? Kelihatan gak ya? Nah, ya jadi dulu nama nama kegiatannya namanya Wipreneur gitu ya, nama programnya. Jadi di sini kita itu bisa dapat pendanaan sampai 300 juta gitu. Dan waktu itu aku coba ngajuin punya produk. Ini produk sebenarnya produk apa namanya? Bisa dibilang produk penelitian gitu ya, pendetek gempa. Jadi waktu itu aku bikin alat yang itu bisa mendetek gempa sedini mungkin. Jadi gempanya belum ada, aku udah bisa detek kalau bakal ada gempa gitu ya, bareng sama dosen. Dan aku coba pitching sama apa namanya juri gitu ya, dan waktu itu alhamdulillahnya di ACC gitu ya dapat dana sekitar 198 gitu ya, turun 2 kali gitu. Jadi teman-teman, buat yang teman-teman merasa ini wah ini bisa kayaknya buat mass production gitu ya, itu tuh bisa teman-teman coba ajuin pendanaan ke program-program funding atau pemodalan atau venture capital gitu. Itu jadi macam-macam namanya. Nanti bisalah teman-teman coba cari ya. Ini aku coba kasih istilahnya deh gitu biar teman-teman mungkin nantinya bisa coba cari-cari. Mana kolom chatnya kok hilang? Ya itulah. Mana tadi? Oke, oh ini dia. Program-program biasanya bisnis funding gitu ya. Terus juga eh, atau mungkin dari venture capital gitu ya. Cari-cari nanti bisalah dilihat kalau misalnya mau bisnis besar gitu ya. Terus nanti kalau udah ketemu programnya atau mungkin venture capitalnya si pemberi modal, teman-teman bisa nih bikin PowerPoint buat pitching idea kalian ke angel investor atau venture capital nih. Siapa tahu mereka tertarik dan mau modalin bisnis kalian. Itu kan jadi enak tuh. Kalian bisa menjalankan bisnis dengan bisa dikatakan minim resiko gitu ya, karena duitnya bukan duit kalian, tapi kalian nggak harus ganti gitu ya, karena modelnya pemodal itu tuh ya udah kalian tuh percaya sama saya, kalau misalnya saya gagal ya udah kalian gagal, kalau saya untung kalian juga untung gitu. Makanya teman-teman enak tuh kalau misalnya buat yang nggak punya modal pengen jalan bisnis tapi butuh modal gede, lewat bisnis funding ini aja kayak gitu. Oh ini juga bisa nih lewat scholarship atau beasiswa biasanya ada tuh lewat lomba-lomba. Waktu itu aku juga pernah ngikutin salah satu bisnisku ke dalam lomba, akhirnya menang, dapat berapa ya, dapat 5 juta. Itu kan lumayan ya buat nambahin modal-modal buat apa bisnis gitu. Itu lumayan tuh. Jadi ngikutin lomba ke bisnis yang udah kalian jalanin itu lumayan enak buat nambahin modal gitu. Atau mungkin buat jajan aja kan juga bisa tuh. Gitu teman-teman. Terus udah deh kalau misalnya tadi udah selesai perencanaan bisnisnya, atau misalnya entah itu butuh uang atau enggak ya, butuh pemodal atau enggak, tinggal di launching deh bisnisnya gitu. Jadi nanti kalau udah di launching bisnisnya udah tuh biasanya yang namanya trial and error pasti ada aja, entah mulai dari produknya atau pasarnya ternyata ganti, atau mungkin apa namanya sistem marketingnya yang perlu di-adjust gitu. Jadi itu nanti akan teman-teman temuin seiring berjalannya waktu gitu. Untuk sebagian orang yang sifatnya judging gitu ya, ini kita sedikit masuk ke dunia psikologi, mungkin nanti bisa dibenerin Zara ya, kalau misalnya ada yang salah. Jadi yang aku tahu salah satu personality seorang itu bisa dilihat apakah orang itu judging atau apa sih perceiving gitu ya. Apakah orang yang bisa menalarkan sesuatu tanpa dia harus melakukan sorry, dia itu orangnya cenderung fleksibel atau udah terstruktur dalam melakukan sesuatu gitu. Ada orang yang udah terukur atau bisa dibilang judging gitu ya, secara personality udah kayak nentuin, oke, bulan ini target dari pencapaian, target dari pengembangan sistem, target dari apa pemasukan gitu ya, itu segini. Ada juga yang tipikal, oke kita jalanin dulu, nanti kita lihat apa yang akan terjadi dan kita coba adjust gitu. Dan
ada yang combine gitu. Dan sebenarnya pada dasarnya semua manusia combine, cuman biasanya dominasinya tuh ada yang dominan banget, ada yang imbang kayak gitu, ada yang balance. Nah, itu nanti tinggal teman-teman sesuaiin aja sama kepribadian teman-teman. Kalau misalnya mau direncanain dari awal silahkan, kalau misalnya mau ya udah sambil jalan aja itu silahkan gitu. Yang pasti yang jangan sampai lupa adalah melakukan evaluasi secara periodik gitu, entah mingguan, entah bulanan, atau 2 minggunya ada. Ntar evaluasinya biasanya hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya, atau yang bulanan yang sifatnya ke ranah strategi, itu juga bisa. Jadi teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja gitu ya. Harapannya ini teman-teman pada nyatet ya. Banyak banget tuh, dan cepet banget. Nanti boleh setelah habis ini ditanya-tanya lagi. Jadi gitu aja Kak Anam buat penjelasannya kali ini. Nanti kalau ada teman-teman yang butuh PPT-nya juga boleh, monggo gitu ya. Tapi harapannya dikonsumsi sendiri aja gitu ya. Jangan untuk di-share ke mana-mana gitu aja. Kak Anam, presentasi dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak, terima kasih banyak penjelasannya, sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Alhamdulillah. Yang tahu nih Kak, sebenarnya tuh Kakak tuh sekarang bergulat di dunia apa, misalkan bisnis, terus boleh nggak kalau misalkan kita tuh pengen tahu nih Kakak tuh dulu pas kuliahnya gimana merintis usaha gitu. Oh, Sharing ke kita gitu, ke yang lain juga. oke. Jadi cerita ya, biar lebih relate gitu mungkin ya, biar lebih kayak kebayang. Kalau tadi kan mungkin kesannya kayak, oh ini bisnis gede banget mau dibuat ya, sampai persiapannya kok menjelimet banget gitu ya. Coba nih coba aku buat lebih simpel dengan menceritakan versi pengalamanku dulu ya. Jadi gini teman-teman. Tadi sempat aku spill dikit mungkin beberapa teman-teman yang merhatiin ya, kalau waktu lagi kuliah, aku tuh baru tersadarkan itu sebenarnya di tingkat 3 gitu ya. Ngerasa kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya. Kok main kuliah, kok kegiatan itu template banget, seolah-olah dari rumah bangun, atau bahkan kadang tidurnya jadi habis subuhan tidur lagi gitu. Wah itu kacau banget teman-teman, itu makanya pentingnya lingkungan ya. Jadi sempat ada di masa kayak gitu, habis subuhan terus kayak wah tidur lagi gitu ya, karena kuliah jam 8 dan perjalanan ke kampus cuma 15 menit gitu ya. Jadi kayak tidur lagi lah, jam 7 nanti bangun gitu. Wah itu siap-siapan sebentar terus berangkat itu bisa. Terus nanti udah kuliah, udah ada jeda waktu biasanya jam 8 sampai jam 10. Terus ntar kuliah lagi jam 1 itu main dulu kita di sana ya, paling ya sholat-sholat duha lah dulu ya, waktu lagi di kampus gitu. Terus nanti habis kuliah jam 1 sampai jam 3 udah selesai pulang, main dulu gitu ya, nongkrong di kantin. Itu template banget. Akhirnya pas lagi tingkat 3 mulai berpikir apain ya gitu ya. Wah, cobalah jalanin bisnis gitu. Waktu itu akhirnya gini, karena waktu kuliah, aku nih sebenarnya kuliah bukan di FEB gitu ya, bukan di Fakultas Ekonomi. Aku tuh kuliah di Geofisis. Jadi emang basisnya itu fisika dan matematika. Tapi karena ngerasanya kayaknya gue nih orangnya bisnis banget deh. Cobalah bikin apa aja yang bisa dibikin. Akhirnya waktu itu kepikiran bikin produk yang namanya Munana gitu. Itu Munir Banana. Jadi model-model keripik pisang kayak, tahu nggak sih pisang Lampung yang ada rasa-rasa coklat gitu? Kak Anam tahu? Oh iya, tahu Kak, Tahu tahu nggak? Jadi tahu. ya, iya, jadi waktu itu akhirnya aku coba buat produk serupa karena emang mikirnya biar jalan aja dulu. Kebetulan aku nih orangnya agak imbang dari apa namanya perceiving dan judgingnya gitu ya. Jadi kayak ya udahlah sambil jalan gitu kan. Nanti aku coba merencanakan, tapi aku juga fleksibel orangnya. Itu kayak gitu. Jadi ya udah mikir apa aja yang bisa dilakuin. Mungkin aku coba share dulu kali ya iniannya beberapa dulu dokumentasi-dokumentasi yang masih tersedia gitu, yang masih ada mungkin ya. Sambil kita lihat. Jadi dulu aku juga yang namanya ngejalanin produk di awal-awal, jalanin bisnis di awal-awal, produknya tuh nggak bagus, maksudnya nggak perfect gitu ya. Masih yang ya udahlah, yang penting jalan aja dulu. Itu berarti harusnya ada di tahun 2018. Wah, Google Photos ini menyelamatkan sekali banyak ini dokumentasi aku pas lagi kuliah. Mana ya 2018? Ada nggak ya? Wah, nggak ada lagi. Ya udah kita lanjut ke produk yang versi bagus aja nih, ada di Instagram. Jadi oke, sambil 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 sini aku sambil cerita ya. Akhirnya waktu itu
pertama kali jalan itu bulan November tahun 2018. Aku mikir kayak oke, coba jalan bisnis dulu, habis itu jadilah Munana gitu ya. Keripik pisang rasa-rasa, waktu itu ada rasanya coklat sama vanilla. Terus dari sana sesederhana ngejualinnya itu lewat story Instagram gitu ya. Karena waktu itu nggak punya ilmu bisnisnya, kayak ya udah bisnis yang penting jualan aja dulu, bahkan bukan bisnis ya, jualan aja dulu. Jual-jualin di Instagram, ada teman-teman yang beli, dan aku yakin mungkin sebagian dari teman-teman aku yang beli itu mikirnya kayak, ah kasihan nih, ya udahlah coba beli aja kali ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Dengan akhirnya ada yang purchase di awal, itu bisa dijadiin bahan marketing ke audiens yang lainnya. Kayak gitu nih. Aku coba share screen. Tapi sekarang ini yang jalanin bukan aku, kebetulan teman-teman, ini lebih ke orang tua gitu ya. Itu aku kasih ke orang tua, jadi orang tua yang jalanin bisnisnya. Mana sih share screen? Ah, ini dia. Udah kelihatan teman-teman? Mana tadi? Ini dia. Nah, ini nih. Ini adalah produk yang udah versi terbaru, packagingnya ini kan udah lumayan bagus lah ya. Kalau dulu tuh produknya nggak gini, tau nggak sih? Masih beli yang bungkusan kiloan, transparan, kayak plastik. Belakangnya ada aluminiumnya sih, tapi ada plastik transparannya, kayak gitu. Ya, kayak gitulah teman-teman. Di sini ada nggak ya? Archive. Gitu, jadi teman-teman. Yang namanya mulai bisnis nggak usah di susah-susahin. Apa aja yang bisa teman-teman jual, starting dari jualan dulu, itu penting banget buat teman-teman yang emang nggak punya background bisnis atau keluarga di bisnis gitu ya. Itu dari situ aja dulu. Nanti kalau udah tahu, wah kayaknya dari sini nih orang-orang butuh. Kalau aku dulu ya mikirnya, Munana akhirnya bisa ketampilan kayak gitu. Wah, orang-orang ternyata butuh penampilan yang bagus nih gitu ya, karena udah zamannya Gen Z gitu kan, dan milenial sebagian yang mepet-mepet ke Gen Z gitu ya. Ini butuh makanan yang bisa biar dikasih ke orang lain gitu. Kalau misalnya bungkusnya masih kayak bungkusan-bungkusan di warung-warung, ini kayaknya kurang nih kayak gitu. Akhirnya ya udah coba mulai upgrade dikit, nyari-nyari bungkus di internet gitu ya. Coba aluminium foil yang full package itu berapa, terus coba cari-cari desainernya. Kebetulan punya teman yang bisa desain, coba dong desainin kemasan produk kayak gini. Oh ternyata dia bisa. Ya udah akhirnya jadilah Munana yang tadi. Mulai dari sana, yang tadinya jualan lewat story, aku mulai coba aktifin ke reseller gitu ya, dengan marketing yang bagus juga tentunya ya. Dibarengin dengan marketing, bikin orang tuh interest, wah ini bisnisnya jalan banget nih, dan emang kebetulan waktu itu jalan sih gitu ya. Alhamdulillahnya akhirnya ada beberapa teman-teman yang Nir, apa namanya, gue mau jadi reseller dong gitu. Waktu itu aku juga soalnya nampilin gini, aku juga nge-trigger beberapa viewer di Instagram gitu ya. Oke, wah alhamdulillah hari ini laku sekian piece gitu ya. Buat yang mau jadi reseller, mau join, monggo gitu ya. Wah, akhirnya ada teman-teman tuh yang tertarik. Ada yang bahkan dari Kuningan. Dulu ada teman-teman dari AM. Ini mungkin Kak Naura kenal ya. Ada namanya Habib gitu ya. Dipanggilnya Tamrin. Bahasa gaulnya itu juga jadi salah satu reseller aku. Dia ngejualin di Jogja di kampusnya. Waktu itu akhirnya aku ada juga reseller di Kuningan. Kuningan di AM. Kuningan Jawa Barat kayak gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu lumayan jalan. Jadi bisnis to B2C-nya, bisnis to customer-nya jalan lewat aku sendiri gitu ya. Bisnis to bisnisnya juga jalan lewat reseller kayak gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Jadi emang terus berinovasi, dan itu bisa dirasakan kalau aku ya, tipe personality aku ya, itu pas sambil jalan. Ada sih sebagian orang yang bisa ngejalanin itu dengan rajin baca buku gitu ya. Akhirnya mereka mengaktifkan intuisi mereka untuk tahu, oh strategi setelah ini kayaknya ini deh. Jadi udah di planning dari awal tuh. Jadi tinggal disesuaiin aja sama teman-teman semua di sini gitu. Jadi nanti jadi begitu itu udah jalan, ya udah dijalanin seenak-enaknya, terus dijalin apa namanya, customer relationship-nya sama customer kayak gitu. Gitu karena itu ya salah satunya. Oke, oke lanjut Kak. Apa tuh? Lanjut lagi nggak? Apa? Mau contoh yang lain? Nah, Oke, contoh yang lain. Waktu itu ada jasa titipin. Oh, kalau yang itu masih jalan. Cuman kalau ada satu lagi nih namanya titipin gitu ya. Itu adalah jasa jasa packing dan kirim-kirim barang dan penitipan barang. Jadi ini hadir pas lagi COVID baru pertama kali datang, teman-teman. Itu kan bulan Maret 2020 ya, masuk Indonesia ya. Di Depok lagi kan, deket kampus aku. Terus lanjut di bulan Juninya, aku tuh kepikiran. Jadi ada teman-teman, ada salah satu temanku gitu ya yang minta tolong, ini tolong
gue mau nitip barang gue dong, soalnya masa kosan gue udah mau habis nih. Nanti kalau misalnya nggak gue pindahin malah diperpanjang, dan perpanjangnya itu harus 6 bulan sekali, kayak gitu. Terus dari sana aku mikir kan, wah, dia masa kosannya udah mau habis nih, dan dia barangnya masih di sini. Kayaknya yang butuh bukan dia doang. Langsung lah waktu itu barengan ada satu teman partnerku ya. Itu kita brainstorming 1 minggu. Gimana nih? Apa yang bisa dilakuin nih? Akhirnya kita bagi tugas. Dia bagian ngurusin sosmednya, desain segala macam. Aku ngurusin produknya dan persiapan operasional lainnya. Sebutlah kayak buat nyari-nyari kardus gitu ya, buat nyari-nyari hmm, bubble wrap gitu ya. Coba ya aku coba ada nggak ya sedikit dokumentasi di masa kemarin ya. Fotos Google. Jadi ya udah kira dari sana seminggu udah eh, brainstorming kayak tadi, sesuai sebenarnya step-stepnya kayak yang di apa namanya eh, di PPT tadi. Nah, nih ada lagi sedikit momenku, mana ya? Share screen gimana caranya nih, dia share screen. Ini adalah sedikit dokumentasi di masa lalu nih kan. Lihat kan, ini zaman kayak masih jadi pelaku operasionalnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya gitulah tadi, kok bisa ke switch sendiri gitu sih. Ini story apa gimana ya? Gitulah, mana ya? Ya gitulah teman-teman. Jadi yang namanya lakuin bisnis juga ada kalanya kita harus jadi petugas operasional gitu ya. Jadi maksudnya kayak kita yang mikir idenya, mikir strateginya, mikir konsepnya, kita juga jadi pelakunya gitu. Tapi ini nggak berjalan lama, teman-teman. Kayak cuma 6 bulan, 4 bulan. Jadi akhirnya aku mulai hiring orang buat jadi tenaga operasional di lapangan. Jadi waktu itu akhirnya aku punya 4 tenaga gitu ya, yang kalau misalnya ada orderan, ya udah. Jadi mereka yang jalan, aku sih tinggal di rumah aja mikir-mikir, duit masuk, apalagi nih yang bisa dilakuin, di marketingnya mana lagi yang di-adjust, kayak gitu. Atau sesekali sih ngebantuin ya, kalau misalnya emang tenaganya lagi berhalangan, tapi orderannya udah terlalu numpuk, jadi akhirnya aku juga yang turun. Gitu sih. Dan itu, nih buat gambaran teman-teman ya, itu tuh cuman butuh modal sekitar 300 sekian ribu. Jadi kita beli bubble wrap waktu itu satu bundle itu harga udah 100 ribu. Beli beberapa kardus, 10 kardus itu udah habis 100 ribu. Beli gunting, lakban, cutter, udah gitu doang. Bahkan kita belum nyewa gudang waktu itu karena ada orderan packingan. Jadi yang pengen aku sampaikan adalah, kalau pikiran ide bisnis jalanin aja dulu, nggak usah dipikir lama-lama, karena percaya nggak teman-teman, di 2 bulan itu berjalan, itu udah ngehasilin revenue di angka 30 jutaan, kayak gitu, itu 2 bulan berjalan, modal 300 ribu, jadi gitu teman-teman ya, jadi punya modal apapun itu, jalanin aja, punya ide apapun, punya kemampuan apapun, atau mungkin menyadari ada keresahan di masyarakat gitu ya, itu jalanin aja, kan kalau dipikir Bu Nana tadi, startingnya dari produk ya, kalau yang titipin ini artinya dari keresahan dari market risetnya, kebutuhan di pasar kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi apapun yang emang kalian punya skill apapun itu, pikirin dan cari tahu siapa aja yang butuh, bikin produknya, bikin layanannya, habis itu jual kayak gitu. Gitu kan. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya Kak, berarti alhamdulillah luar biasa. Baru kali ini loh. Aku biasanya kalau seminar tuh ya nggak pernah nge-spill angka. Di sini baru nge-spill angka. Ini biar teman-teman kebayang aja. Kalau bisa loh gitu. Modal tuh nggak usah gede-gede. Yang penting jalan. Jalan aja dulu gitu. Alhamdulillah, oke, bagus Kak. Alhamdulillah saya benar-benar terinspirasi sama Kakak nih. Nah Kak, kebetulan saya juga insya Allah bulan depan itu mau buka resto, jadi nambah cabang. Nah, jadi kan kalau istilahnya sekarang tuh fokusnya di ini, jual beli botol kosong ya Kak, botol marjan, sampolai, kecap. Nah, kita beli misalkan harga kecap itu Rp700 botol kosongnya. Nah, terus kita jual lagi ke pelanggan tuh Rp1.200. Nah, itu jual beli botol kosong itu sekitar 3 ton 4 ton Kak, satu mobil truknya. Nah itu setiap hari itu ada, alhamdulillah ada. Jadi pelanggan tuh udah banyak gitu Kak, sampai ke Jakarta. Nah nanti berarti kan Kakak ada orang Depok ya Kak. Nah jadi berkolaborasi tuh Kak, misalkan nih Kakak nih punya banyak apa botol kosong nih, daripada dibuang mending jual ke saya Kak. Oh gitu. Berapa tadi? Belinya berapa?
Iya Kak, jadi Kalau ke Anam berapa tadi? Kalau ke Anam? gimana? Kalau ke Anam ininya berapa tadi? Dijualnya berapa ke Anam? Kalau ke saya, kalau yang kecap itu 700 Kak. 700 perak gitu ya. Iya, jadi nanti kan saya jual lagi ke orang ngambil untung misalkan Rp500 per botol. Sedangkan Oh. kan satu mobil truk itu kadang-kadang ada 12.000 atau 10.000 botol seperti itu. Ya 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 ya. Wah, tuh kan teman-teman lihat lagi kan. Kalau Ya, bahkan hal-hal yang sederhana ya, nggak usah muluk-muluk, itu bisa jadi ide bisnis gitu. Itu Kak Anam iya. dari kapan nih lakuinnya, Kak? Ya sudah lama sih Kak. Jadi terus juga nambah juga sekarang tuh punya juga apa bisnis gurame juga Kak, ikan gurame. Nah, jadi barangkali nih teman-teman ada yang membuka restoran ya kan, perlu ikan gurame bakar atau apa, nanti saya jual 1 kilonya tuh 50.000 Kak. Seperti itu. Jadi istilahnya masih simbiosis mutualisme lah. Tuh ya, teman-teman ya, dengar ya. Ya seperti itu barangkali teman-teman ada yang mau coba untuk apa bisnis apa namanya restoran. Nah, kebetulan alamatnya di ini Kak, di Cipto Cirebon, Pembangunan Barat. Nah, jadi Oh, barangkali teman-teman ada yang mau ngejual ikan apa misalkan mau beli ikan gurame buat restoran atau misalkan ada botol kosong kayak kecap, ABC, Sampolai, silakan dijual ke kakak ke papa ya, ke hmm. saya pribadi. Itu Seperti itu. harus dalam ngejualnya harus satu truk apa gimana nih Kak Anam nih? Siapa tahu nanti ada yang mau ngejualin. Oke, misalkan gini Kak, ada yang misalkan 1 karung kita terima, misalkan ada yang 10 karung kita terima, atau misalkan beberapa biji juga kita terima, seperti itu. Di pick up apa dianterin? Boleh, misalkan ada banyak nanti kita yang ke sana nggak apa-apa ke Berapa tuh lokasi. minimalnya kalau diambil? Misalkan ada apa 10.000 botol atau misalkan ada 1.000 botol, insya Allah nanti kita ambil sekalian hitung-hitung silaturahmi lah sama alumni AM. Wah, iya benar-benar benar. Oke, karena aku jadi pengen coba nih tahu nih teman-teman yang lainnya kira-kira nih dari hasil presentasi tadi ya, dari hasil penjelasan tadi nih, ada nggak sih yang kira-kira tuh nanti pas lagi kuliah, wah kayak Kak, kayaknya kalau dilihat-lihat aku nih arahnya kayak entrepreneur deh gitu. Coba dong, di sini ada nggak nih yang kira-kira nantinya akan jadi entrepreneur nih? Siapa tahu nanti bisa kita bantu nih, bisa aku bantu, bisa Kak Anam bantu untuk memastikan idenya itu bisa dilakuin gitu. Atau mungkin apa sih ngebantu nyiapin hal-hal yang perlu disiapin gitu. Coba deh, teman-teman di sini ada yang rasa-rasanya itu arahnya ke entrepreneur nggak ya? Ada? Mungkin aku mungkin nggak tahu. Oh, Askia. Kenapa tuh? Pengen tahu dulu dong. Biasanya kan ada alasannya tuh. Karena kalau kalau misalnya dilihat dari prospek kerja yang lain tuh pembisnis tuh dia tuh uangnya tuh kerja. Jadi uangnya yang kerja bukan sebenarnya kitanya juga kerja tapi lebih banyak uang yang kerja gitu. Gitulah pemikiran kayak gitu. Mantap. Ini biasanya aliran-aliran Robert Kiyosaki nih. Udah baca bukunya? Belum sih. Oh belum, ya udah nanti ini pesan juga buat teman-teman ya, siapa tahu kepo tentang dunia. Kenapa sih pada akhirnya banyak ada entrepreneur gitu ya? Ini kalau yang mau tahu dari sesi teorikalnya gitu ya, itu bisa tuh baca buku karangan-karangan Robert Kiyosaki. Start aja dari buku pertamanya Rich Dad and Poor Dad. Sini aku tulis ya. Siapa tahu kalau dulu sih aku belum suka baca ya pas keluar dari AM gitu. Siapa tahu ini bisa membangkitkan mulai dari sini. Rich Dad Poor Dad. Ini udah ada yang versi translatannya kalau yang apa namanya butuh bahasa Indonesia, tapi kalau yang mau bahasa Inggris kamu juga oke gitu ya karena biasanya lebih dalam beberapa konteks nggak banyak sih itu ada yang miss gitu ya kalau dijadiin bahasa Indonesia gitu bagusnya pakai bahasa Inggris. Tapi ya itu udah cukup kok. Masih banyak materi yang bisa didapatkan gitu. Oke betul Askia. Jadi tadi Askia tuh berpikir kalau masuk ke dunia entrepreneur gitu ya, atau kalau misalnya kita masuk ke dunia entrepreneur itu nggak selamanya waktu kita itu yang akan menjadi uang gitu ya. Tapi dalam artian bisa jadi uang itu bahkan juga bisa menghasilkan uang yang lainnya gitu ya. Gitu ya Askia ya.
Jadi nggak cuman kita kerja dapat uang, tapi bahkan kita diem aja bisa jadi itu jadi uang. Gitu nggak? Gitu nggak sih, Askia? Iya, benar. Jadi kita misalnya kita tuh lagi ada acara apa itu, misalnya lagi jadi pembicara nih di London gitu. Tapi di Indonesia duit kita tuh muter di situ kerja gitu. Mantap, benar-benar tuh bisa dilihat tuh Kak Anam. Ini Amin. walaupun Kak Anam di sini lagi ngobrol nih, teman-teman, lagi sama kita nih, percaya nggak? Itu truknya udah ada yang jadi 1 M itu tuh, lagi jalan. Gitu. Jadi itu maksudnya teman-teman. Jadi nggak selamanya kita kerja dulu baru jadi duit, tapi bisa aja kita lagi ngisi kayak gini, oh duitnya tetap jalan tuh ngasilin duit. Gitu. Gitu ya teman-teman maksud mindsetnya. Gimana Kak Anam, betul betul atau tidak? Alhamdulillah Kak. Jadi istilahnya kalau saya itu paling cuma ngontrol, tapi setelah itu ya karyawan yang kerja, uang juga dihasilkan. Alhamdulillah. Itu dia makanya. Gitu. Tapi Bener. sisi lainnya, alhamdulillah juga saya juga sorenya itu tetap ngajar hafalan Quran ke anak-anak kecil. Tuh. Jadi pentingnya itu jangan cuma dunia, tapi dunia akhirat itu harus seimbang seperti itu. Jadi ya istilahnya ini memotivasi teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita mengejar dunia sampai lupa akhirat, jangan sampai seperti itu. Oke. Clear ya teman-teman, sudah jelas. Nih udah ada buktinya. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, kakak persilakan ya bertanya kepada pemateri mengenai bisnis atau mengenai dunia perkuliahan, kakak persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, nggak apa-apa, Saya percaya diri. Oke, Muhammad Zahwan ingin bertanya kak. Oh iya boleh, gimana? ya gimana ya? Kan saya kan cuma mau berencana doang Kak. Ya, rencana untuk entrepreneur atau bisnis kecil-kecilan gitu ya. Saran kakak ya sebagai pemula, misalkan saya cuma punya modal 1 juta, itu contoh bisnis apa yang bagusnya saya lakuin gitu. Bisnis Itu aja. apa? Iya, contohnya aja gitu. Mau yang nggak pakai modal nggak? Ya boleh. Coba ada 2 gitu, yang pakai modal sama yang nggak pakai modal. Nah gitu aja. Oke, paling enak sebenarnya bisnis itu dimulai dari servis, dari jasa kayak gitu daripada yang punya modal gitu ya. Maksudnya gini. Sekarang aku tanya balik, Zahwan kegiatannya waktu lagi di AM ngapain aja? Ya template Kak, biasa. Bangun subuh tidur itu. Apa gimana? Template biasa kayak orang-orang biasa aja nomor gitu. Apa tuh? Coba template orang biasa tuh gimana sih? Ya bangun tidur subuh, Ah, ya ngaji, Sabtu pergi sekolah, mandi lagi di sekolah, belajar lagi sekolah atau apa pelatihan OSN gitu. OSN. Eh, Eh, dulu ya biasa itu biasa OSN. sholat zuhur, asar, nggak cesel, olahraga, sholat maghrib, ngaji, isya, udah tidur gitu aja terus berulang. Oh, Zahwan Ya tinggal di mana? Coba Tangerang, di Tangerang. Tangerang, ya. Oh, ya udah Zahwan, coba starting aja. Zahwan kan punya portfolio berarti. Zahwan adalah seorang apa namanya? Peserta OSN. Itu OSN nasional, apa yang tingkat mana? Nasional teman baru sampai tingkat kabupaten selesai itunya. Oke, let's say yaudah OSN nasional lah ya gitu. Itu Zahwan bisa tuh mulai dari jasa coba ngajar aja. Marketingnya dari mana? Ini aku pernah lihat ya di Facebook, itu tuh banyak banget orang-orang yang butuh pengajar. Coba aja Zahwan pertama mulai dari ngikut lembaga orang gitu ya. Nanti kemudian kalau emang orangnya udah cocok, ya udah itu jadi muridnya Zahwan aja. Ntar dari sana Zahwan bikin lembaga private kayak gitu ya. Itu kan nggak ada modal sama sekali. Ntar Zahwan tampilin dokumentasi pas lagi ngajar kayak gitu ya. Ntar kalau udah ada 2 aja sedianya pengajar, coba aja Zahwan ajak nih teman-teman di kuliah. Gue ada murid nih, mau ngajarin nggak? Ntar dapat fee sekian. Nah nanti pas lagi mereka lagi ngajar, Zahwan fotoin lagi. Jadi kayak menunjukkan kalau oh ternyata di lembaganya Zahwan pengajarnya udah ada beberapa, muridnya ada beberapa gitu. Dan emang yang namanya bisnis nggak cuman hari ini bikin langsung dapat cuan, nggak kayak gitu ya. Jadi emang butuh proses. Mungkin Kak Anam juga bisa menjelaskan lebih jauh masalah itu yang namanya bisnis butuh proses ya kan ya Kak Anam ya. Nggak yang tiba-tiba sehari bikin besok cuan. Wah, nggak kayak gitu. Belum lagi jam tidurnya pas lagi di awal-awal tuh bisa nggak karu-karuan tuh. Entah mungkin bisa berapa jam doang karena mikir,
wah besok harus ngubungin siapa ya, wah besok ngambil di mana ya gitu ya, wah siapa aja yang belum bayar nih gitu kan, atau wah macam-macam lah pokoknya yang dipikirin. Jadi gitu ya Zahwan ya, tadi tuh sesederhana dari kemampuan Zahwan punya kemampuan di tadi OSN apa iniannya, Astronomi kemarin sih. astronomi, ya udah apalagi pelajaran spesifik kayak gitu tuh biasanya demand-nya supply-nya tuh nggak terlalu banyak, penyedia jasanya nggak terlalu banyak. Zawan tuh bisa menang banyak tuh, dan bahkan nanti bisa di-expand. Oh ternyata nggak astronomi doang nih di lembaganya Zahwan, tapi bisa matematika juga, fisika juga kayak gitu. Itu kayak gitu kok Zahwan, sederhana aja. Dan untuk pembagiannya biasanya aku spill ya, yang aku tahu ya, itu rangingnya dari 20-80 sampai 40-60. Yang kecil itu lembaga, karena kan biar bagaimanapun kan guru tuh pemberi jasa utamanya ya. Jadi mereka biasanya lebih besar gitu. Jadi nanti tinggal dibagi kayak gitu aja antara 20-80, 40-60 tergantung kesepakatan gitu. Nanti kalau misalnya udah banyak muridnya dan pengajarnya, baru deh bikin sistem yang sifatnya clock. Nggak usah lagi pakai nego 20-80, 40-60, tapi di-clearin aja. Atau mungkin 30-70. Jadi siapapun yang mau. Jadi ntar udah di tahap yang Zahwan bukan nyari guru lagi, tapi guru tuh pada pengen join ke Zahwan. Murid pun juga pada join gitu. Nanti bisa lagi dibangun marketing lagi. Oh ternyata guru-guru kita nih dari kampus-kampus ternama. Kayak gitu. Itu jadi daya jual juga. Jadi gitu ya Zahwan, start dari yang kecil-kecil aja gitu. Atau kalau mau modal ya bisa tadi Zahwan coba menjadi orang yang lebih rajin di sekolah gitu ya. Dan kayaknya sih susah ya, kalau aku lihat nih Zahwan ini mirip-mirip kayak aku lagi zaman SMA nih. Jadi kayaknya kalau itu nggak fit ya, model bisnis bikin catatan tuh kayak nggak fit banget buat kita yang jarang banget nyatet gitu. Jadi gitu sih Zahwan. Atau mungkin nanti Zahwan coba lihat aja deh di kampus Zahwan. Kalau Zahwan nih nanti setelah selesai SMA nih mau lanjut kuliah, kerja, atau bisnis atau yang Kuliah, lain? Oh kuliah. Cuman ya kuliah coba bisnis, coba public speaking itu, mencoba hal baru gitu di luar gitu. Bos. Iya, coba dari gitu aja Zahwan. Atau bisa juga start dari, nih lagi-lagi yang versi no budget ya. Dari Ya, freelance aja Zahwan. freelance gimana tuh? Freelance kan banyak jenis. Nah, itu tinggal disesuaikan sama Zahwan nih bisanya di mana. Aku sih biasanya di Fiverr ya. Contoh jadi data entry gitu ya. Nanti ntar lama-lama jadi konsultan atau mungkin jadi marketingnya dulu, marketing, atau mungkin dari intern Zahwan udah punya pengalaman, Zahwan Hah? bikin agensi sendiri kayak gitu. Agensi dimulainya dari mana? Dari teman-teman dekat aja dulu yang punya bisnis. Misalnya contoh nih, Zawan bikin agensi marketing, terus bilang, Kak Anam, aku punya agensi marketing nih, boleh deh nanti Kak Anam gratis di aku, tapi aku urusin bisnisnya gitu. Nanti kan Kak Anamnya akhirnya seneng di marketingin kan, Zawannya juga dapat portfolio. Nanti kalau udah ada portfolio, Zawan baru bisa jualan tuh dari sana. Nih klien kita nih, lihat progresnya, udah bisa naik, growth-nya banyak. Mutualisme kan? Kayak gitu. Tualisme. Komen Tuh, nggak ada. Zawan. Tuh, Kak Anam juga udah seneng tuh. Ayo siapa-siapa yang mau jadi marketer bisnis saya sini silahkan gitu kan. Gitu Zahwan. Jadi Iya bisa zaman bisa. sekarang ini Jadi apalagi ada teknologi apa aja bisa dilakuin kalau emang niat ya. iya. Gitu sih. Gimana terjawab kah Zahwan? Kalau yang modal gimana tuh Kak? Kalau Kan yang tadi modal kan itu justru sebenarnya lebih gampang sih. Maksudnya start dari jualan aja lu. Ntar kamu ke ini nih ya. Misal udah kuliah nih. Sebentar aku coba inget-inget ya karena agak lupa. Berapa tahun yang lalu berarti kuliah? 4 tahun. 3 tahun nih. Udah selesai. Tapi awal-awal itu biasanya mahasiswa itu butuh apa ya? Apa sih biasanya mahasiswa awal-awal itu butuhnya? apa tuh? Apa sih bucket ya gitu-gituan. Sebenarnya ini susah sih untuk diterka-terka karena emang biasanya di tiap kampus pun kebutuhannya beda. Oh contoh gini, ada temanku yang dia tuh ini belajar bareng sama aku ya. Dia Ya, belajar trading saham gitu ya. Cuman akhirnya dia bikin jasa les saham bermodalkan dia pernah ngikut satu course sama belajar dari 2 buku. Dia bikin apa namanya kursus saham gitu ya. Sekarang udah gede banget namanya kuliah saham gitu. Itu dulu teman lomba aku juga, teman diskusi saham juga. Itu dia nomor ya modalnya tadi akhirnya beli buku gitu ya buat ngembangin ini nih otaknya sama ngikut course, terus bikin jasa sama bareng sama temennya buat desain IG-nya. Sekarang udah banyak banget tuh, udah centang biru juga apa kalau nggak salah gitu. Atau model-model yang sifatnya model ini bisnis konvensional gitu ya. Ada temenku yang dia bikin kafe. Ini kafe modal agak gede sih. Berapa kemarin dia bikin ya? 100 juta, tapi itu patungan 3 orang. Dia dari mantap. freelance dulu gitu ya. Itu bikin kafe terus akhirnya ngelihat bisnisnya jalan, nyari investor lain dapat. Jadi sekarang bisnisnya model franchise, model Holy Wings kayak gitu.
Kalau konven lain ya tadi sih, kalau kayak versi aku ya, itu jualan pisang dulu. Ya udah, yang penting jalan dulu aja. Karena kita nggak akan pernah tahu lewat mana nih Allah bakal ngasih rezeki kan. Jadi ketuk aja dulu semua pintu kayak Kak Anam nih. Alhamdulillahnya sekarang setelah mencoba mengetuk, nggak tahu deh Kak Anam sebelumnya udah coba yang lain atau belum? Apa ini bisnis pertama? Tapi yang jelas dengan bisnis yang tadi jualan botolnya, oh ternyata lewat sini nih rezekinya Kak Anam kayak gitu ya. Jadi gitu sih Zahwan. Jadi emang jalan bisnis tuh nggak hanya tentang menjalankan passion, nggak hanya tentang membuat passion itu jadi cuan, tapi juga dalam rangka mengetuk pintu-pintu rezeki ini lewat mana nih kira-kira rezeki yang datang kayak gitu. Gitu sih. Mencoba aja dulu ya. Betul, betul. Nggak akan tahu kalau nggak dicoba. Iya. Gitu. Oke, gimana Zahwan? Sudah cukup belum Eh, jawabannya? tambahan dikit Kak, sama yang bingung juga. Kata orang-orang kan lebih pentingin modal daripada sistem. Ada juga yang bilang dipentingin sistem pengelolaan ya daripada modal. Itu mana lebih penting daripada Kakak? Atau sama-sama dua yang penting atau gimana? Aku Gini, lebih banyak tanya sih. yang penting adalah jalanin dulu. Itu sih. Iya nggak sih, Kak Anam? Yang penting jalanin dulu. Iya, action. Action ya, benar. Gini, kalau Iya. misalnya oke itu terlalu ini ya, terlalu normatif, terlalu kurang konkret lah. Oke, ini coba aku kasih konkretnya ya. Pertama, yang perlu dibetulin itu produknya ya. Terserah itu bentuknya produk fisik konvensional, bisnis konvensional atau produk jasa. Yang kedua, marketingnya. Ingat ya, marketingnya. Ya, Itu dulu aja, dua itu. marketing. Yang lain-lainnya minggir dulu. Udah kayak gitu aja. Marketing tuh modelnya macam-macam ya. Bisa marketing online, bisa marketing offline. Marketing online itu berarti lewat sosmed atau lewat ads gitu ya, lewat iklan. Kalau offline itu bisa lewat networking, bisa lewat ngasih brosur, bisa macam-macam. Mungkin Kak Anam pernah ngelakuin, kalau aku bayang-bayang sih aku rasa-rasa ya mungkin Kak Anam dulu tuh akhirnya ngelakuinnya marketing offline dan coba langsung turun ke tengkulak-tengkulak gitu ya, atau mungkin Kak Anam lewat networkingnya gitu ya untuk bisa dapetin. Tapi Kak Anam udah punya nih produknya apa tadi? Yaitu botol-botol. Gimana Kak Anam coba deh, biar lebih ke gambar nih Zahwan dan teman-teman. Oke, ada sedikit penjelasannya Kak. Boleh. Nah, usaha sekarang saya pribadi itu pertama jual beli botol kosong ya, itu PD berbentuk PD Putra Panjalu namanya perusahaan dagang ya. Yang keduanya itu 6 ice Thai tea ya, ada 3 rasa, ada rasa green tea, original tea, sama coklat tea ya. Terus yang ketiga itu tadi yang ikan gurame tadi. Nah, rencana nanti yang Thai tea-nya mau bikin resto. Nah, terus juga nanti ke depannya mau bikin apalagi counter ya, counter kan pulsa. Sedangkan masyarakat kan butuh yang namanya pulsa ya kan. Nah, jadi gak apa-apa mumpung usia muda itu banyakin usaha sebanyak-banyaknya ya kan. Nah, yang penting pede dulu, percaya diri. Nah, gini, awalnya itu pas lagi yang Tahiti ya, awalnya tuh kakak pas lagi kuliah tuh jualan es. Ya, kakak nggak gengsi. Ya, jualan es ya kan. Sampai alhamdulillah banyak yang beli dan habis-habis terus, di samping bawa buku juga, di samping bawa es juga ya, terus jualan. Nah, terus kakak juga dulu sering ngisi-ngisi seminar ya kan, ngisi seminar. Nah, terus ya udah akhirnya audiensnya kakak tawarin ya kan, terus dosen-dosen juga, dan alhamdulillah setiap hari itu habis terus. Nah, terus kalau misalkan nggak habis juga ya kakak berusaha untuk dijualin lagi sampai habis ya, seperti itu. Jadi kakak ngider keliling-keliling, tawarin. Nah, itu awal-awal semester awal ya. Nah, terus alhamdulillah sampai akhirnya bikin ini apa produk ya. Kakak desain sendiri namanya. Namanya brandnya tuh kakak desain ya, kakak desain terus alhamdulillah sampai punya standboard ya, standboard. Nah, terus nanti rencana insya Allah bulan depan bikin resto seperti itu. Jadi memang perlu proses ya semua juga. Nah, ketika itu juga kakak juga punya reseller dari teman-teman kakak. Nah, kakak akhirnya jualan juga. Nah, seperti itu ya. Jadi panjang lah kalau misalkan mau diceritakan ya. Jadi untuk kelanjutannya diceritakannya ketika nanti ada yang DM ke Instagram pribadi saja seperti itu. Oke, Mangga, sekarang lanjutkan lagi ya. Siapa yang ingin bertanya? Kakak kasih waktu 2 orang lagi deh, 2 orang lagi supaya 3
Ya, 3 penanya. Mangga, tadi kan pertama Muhammad Zahwan, barangkali ada lagi yang mau bertanya mengenai bisnis atau mengenai perkuliahan kepada pemateri kita. Mangga, kakak Oh, persilahkan. aku mau nanya. Oke, siapa namanya? Askia. Askia, mangga. Mau bertanya apa silakan. Jadi kakak gimana pas awal nentuin harga pasarnya gitu? Apakah dari rendah dulu apa langsung ke menengah? Tuh, dah dari aku segitu dulu. Oke, nanyanya ke Kak Anam atau ke Kak Badrul nih? Dua-duanya juga nggak apa-apa. Oke, gimana Kak? Kakak persilakan. Oh ya boleh. Dari bisnis yang mana dulu nih? Yang pasti pertama lakuin riset ya, kayak gitu. Kita lihat kompetitor. Pertama gini, sebenarnya dua-duanya ini ada yang versi ada kompetitornya, ada versi yang nggak ada kompetitornya, kayak gitu ya. Kalau versi yang ada kompetitornya, waktu itu aku lihat saingan terberatku itu sebenarnya Zanana. Mungkin teman-teman pernah denger ya, kayak gitu Zanana. Zanana tuh harganya itu per piece-nya tuh 22.000 atau 20.000 kayak gitu ya. Kalau aku dulu awal banget jualan itu di harga 15.000, pas lagi bungkusnya masih belum kayak Zanana. Cuman kan nextnya kan akhirnya aku bikin kayak mirip-mirip Zanana gitu ya. Ada desain segala macam itu harganya ke 16.000 kayak gitu. Nah sebenarnya pertama gini, yang pasti pertama teman-teman tuh perlu tahu nih HPP-nya tuh berapa, harga pokok penjualannya berapa, maksudnya modal sederhananya. Modalnya berapa dalam bikin satu piece gitu ya. Terus kalian lihat kompetitor, terus kalian lihat kemampuan buying power-nya pasar kayak gitu. Siapa pasar aku saat itu ya mahasiswa. Aku ngeliat nih mahasiswa kira-kira beli snack harga 16.000 itu mau nggak ya di UI gitu ya, karena ada sebagian mahasiswa yang ngerasa 16.000 mending gue buat makan gitu ya, itu pasti akan ada aja kayak gitu ya. Tapi kita lihat lagi nih, apakah semua orang kayak gitu ya, atau jangan-jangan ada sebagian orang yang ya udah biasa aja ngeluarin 16.000 buat snack gitu ya. Oh ternyata aku nemuin ada loh orang yang mau ngeluarin 16.000 buat snack. Ya udah akhirnya aku coba set aja harga yang lebih dari HPP, lebih dari modal tentu ya, karena kan kita mau cuan kan. Tapi kurang dari kompetitor. Jadi emang akhirnya main di harga dulu sih, karena gini, lagi-lagi starting bisnis ini aku tuh mulai dari yang nggak ngerti bisnis, nggak ngerti cara berkompetisi kayak gitu. Jadi ya ngira-ngira aja sih sederhana gitu. Sampai akhirnya kemudian pas lagi ditipin, aku tuh mulai startingnya itu dari yang nggak ada kompetitor sama sekali. Ini itu kan bisnis kedua aku ya. Itu tuh aku akhirnya kayak mikir nih nggak ada kompetitor nih, gimana cara nentuin harganya gitu ya. Akhirnya ya udah kita coba set aja harga, kayak contoh nih itu kan ada 3 layanan ya, ada packing, ada kirim, ada nitip gitu ya. Ini adjustingnya lama sih karena kita nggak punya kompetitor, nggak ada orang yang bisa kita tiru. Jadi mulai dari ngirim-ngirim kita coba belajar dari yang harga gosennya Gojek gitu ya, GoBox-nya Gojek. Biasanya nanti dari harga GoBox itu tuh kita kasih harga cuman 0,9-nya. Jadi kayak 90%-nya gitu. Karena kita pengen bikin harga di kita tuh pokoknya lebih murah gitu. Tapi kita setting 0,9. Jadi kan itu nggak apple to apple sebenarnya, jasa packing sama jasa ojek gitu ya. Cuman ya udah kita cari pendekatan. Oh iya, benar. Berarti kata kuncinya adalah pendekatan. Mana jasa yang serupa kita coba lakuin pendekatan gitu ya. Karena dilihat dari effortnya kan sama ya. Gosen itu mereka ngirim, kita juga ngirim, itu dari layanan kirim-kirimnya. Kalau dari layanan packingnya kita hitung lagi-lagi HPP-nya. Terus dari HPP itu kita coba set nih. Kalau kira-kira orang bayar segini, mahasiswa, itu kira-kira buying power-nya kuat nggak ya? Itu sih, lagi-lagi buying power kayak gitu. Terus untuk harga nitip nih, kita nitip ngeset ya. Misal orang ngekos, itu kan sebulan bayar 700 ya. Let's say kalau di UI itu rata-rata yang non AC itu 700 atau paling rendah 500. Jadi waktu itu kita pakai pendekatan, oke, kita anggap paling murah 500. Misalnya barang mereka dalam satu kos, itu kira-kira rata-rata bisa menuhin gudang kita tuh seberapa besar sih. Ternyata setelah kita hitung-hitung, oh dengan kita, dengan kita nyewa satu gudang dan barang klien itu kita packing, ternyata dalam satu ruangan yang biasanya dipakai satu anak kos, itu malah kita bisa isiin pakai sampai 12 anak yang barang-barangnya udah kita packingin. Berarti kan anggap 500 bagi 12 aja, berapa tuh? Kita waktu itu sewa kosan harga 800, ada 3 ruangan. Anggap aja misal per ruangannya 500 ya, berarti satu kosan tuh 1,5 juta ya. Ini kita buat pendekatan aja. Satu ruangan 500.000 dibagi 12, berapa tuh berarti 40.000 kan per anak budgetnya. Akhirnya kita hitung aja, oh gimana caranya, oh berarti rata-rata kan per siswa itu butuh 3 dus.
ya kayaknya 35.000 aja berarti 125. Apa sih arti nyewa gudang 125 dibanding mereka harus nyewa kosan yang 500 gitu ya. Akhirnya ya udah kita set kayak gitu aja, itu kan udah jauh lebih murah ya. Pasti orang udah mikir, wah daripada gue ngekos 500 buat barang-barang doang, mending dititipin aja 125 doang gitu ya untuk 3 dus. Gitu. Jadi pada akhirnya melakukan pendekatan dan mempertimbangkan buying power itu penting banget. Gitu sih. Askia, pendekatan ke bisnis serupa gitu ya. Kalau penitipan kan kosan tadi. Kalau kirim-kirim pakai Go Box gitu ya. Kalau packing itu fokus di buying power sih. Itu sih kalau gue kemarin. Gimana kalau Kak Anam tuh? Oke. Jadi untuk harga itu jangan terlalu ditinggikan terlebih dahulu kalau kakak. Jadi pertama itu harganya murah dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting kita ambil untungnya sedikit tapi banyak pelanggan seperti itu. Nah, ketika sudah banyak pelanggan, naik sedikit lagi itu nggak kerasa seperti itu. Caranya tuh untuk mengambil pelanggan tuh seperti itu. Nah, oke, karena waktunya mepet, ini sebentar lagi jam 12. Gimana jawabannya sih, Pak? Iya, Tadi udah. udah oke. Askia. Oke, iya, sekian, sorry. Oke, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, kakak persilakan. Sebentar lagi soalnya jam 12 ya. Mangga, ada nggak yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi ya? Halo semuanya, ada semua? Barangkali ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi, Kak. Gimana, Kak? Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang udah nggak ada, mungkin nanti bisa langsung DM ke Kak Anam ya. Nggak mau. Atau ke kamu sendiri aja juga nggak apa-apa, DM juga nggak apa-apa ya. Kita kenalan, kita berteman, siapa tahu simbiosis mutualisme. Jadi, Iya, benar-benar. Siap. oke. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kakak ucapkan kepada Forsilam tentunya yang telah menemani selama keberlangsungan acara ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti dan juga berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Sebelum kakak tutup, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ada closing statement dari Kak Munir. Mangga, Kak. Oh iya, oke. Di sini aku coba pengen ngasih closing statement pertama sebagai kakak tingkat gitu ya yang ingin agak berlebihan tapi ya udahlah ya mau menyelamatkan teman-teman begitu ya keluar dari pondok pesantren dan juga sebagai pembicara pada kali ini gitu ya. Jadi ada dua kayaknya pesan sekaligus jadi closing statement. Jadi yang pertama teman-teman begitu keluar dari Al-Multazam dan menyelami dunia di luar Al-Multazam, cobalah cari lingkungan yang kondusif kayak gitu ya teman-teman. Ini nggak lain tujuannya untuk bisa menjaga diri gitu, karena sekuat-kuatnya manusia tuh
percayalah godaan di dunia ini itu besar banget gitu, dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan diri kita ya dengan mencari lingkungan yang bisa saling mengingatkan ke arah yang kebaikan kayak gitu. Itu yang pertama sebagai kakak tingkat gitu ya. Sama yang kedua, sebagai pembicara pada kali ini di topik bisnis, pokoknya kalau punya ide bisnis apapun, ini paling udah sering banget didengar, jalanin aja dulu, tapi bener-bener deh sejalanin itu dulu aja emang tipsnya gitu. Apapun yang bisa dilakuin, dan jangan lupa banyak bersosial. Tadi kalau bahasanya Kak Anam, menjalin ya silaturahmi lah dengan banyak orang, atau bahasa kalau kekinian itu cobalah networking sebanyak-banyaknya gitu, karena kita nggak tahu nih pada akhirnya orang yang kita ajak silaturahmi itu nantinya akan menjadi partner bisnis kah, akan jadi mitra kah, atau bahkan jadi investor, atau mungkin jadi sekadar bayar, itu kan nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi jalanin aja dulu, jangan lupa, jangan malu untuk bersilaturahmi sama orang lain. Oke Kak Anam, sekian gitu aja. Oke Kak, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, sampai jumpa. Oke, sebentar ya. Dokumentasi, buka kamera semuanya ya. Buka kamera semuanya, kita nanti dokumentasi. Oke. Dokumentasi dulu sebentar ya. Ayo teman-teman semua yang lain buka open cam. Halo teman-teman. Ayo teman-teman buka kameranya. Oke, baru berapa orang nih? 3 orang ya. Ayo teman-teman yang lainnya gimana? Open cam segera ya, karena sudah memasuki waktu zuhur. Oke. Oke ya, karena sudah memasuki waktu zuhur. Oke, mangga sekarang pendataannya itu aja di screenshot ya. Kakak mau numpang screenshot ya. Nanti kakak kirimkan ke Forsilam. Atau dari Forsilam saja. Oke. Oke, Rahma, mana ada open cam? Alif, Askia. Teman-teman yang lainnya belum ada open cam nih. Oke, baik. Sudah tidak apa-apa, yang penting ada ininya ya. Ini yang itunya dari Forsilam Kak, yang screenshotnya. Oke, siap. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Semoga semuanya sukses selalu, sehat selalu, panjang umur selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oke, Amin, amin. kakak tutup dengan majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kakak pribadi dan juga dari pemateri, kakak minta maaf semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Izin